Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya Anda semua bisa bangun dari kegagalan. Jadi, stay tune di video ini, yuk positif. Kalian semua yang mau tahu bagaimana caranya supaya bisa bangun dari kegagalan, utamanya adalah bagaimana caranya move on dari kehidupan asmara yang sudah berlalu, kemudian bagaimana caranya move on dari kegagalan bisnis. Intinya kita semua perlu yakin. Pernahkah saya gagal dalam bisnis? Saya pernah buat satu bisnis pancake di Bali. Saya pertama mulai dari buka di depan Indomaret, terus kemudian saya gagal. Saya rasa saya kurang hidupnya, dan saya juga harus beruang sewa. Saya rasa saya ingin tempat yang lebih privasi. Saya pindah ke daerah, waktu saya di Bali, di Denpasar di Bali, saya sewa satu ruko dan di situ saya mulai jualan. Saya ternyata tidak konsisten dengan apa yang saya lakukan. Saya selalu merasa saya selalu buka agak siang. Saya merasa saya nggak mau bikin bisnis itu. Saya juga merasa nggak berjalan. Ternyata di dekat situ sudah ada suatu restoran pancake yang besar. Jadi saya merasa saya tidak bisa lakukan. Saya tutup. Saya kehilangan banyak sekali. Wow, hasil gaji saya waktu itu saya hilang sekitar kurang lebih 40 juta. Hilang, selesai. Kemudian saya mulai lagi dan saya pergi ke Jakarta dan saya cari kerja lagi. Waktu itu saya kan resign dari kerjaan saya di Bali dan saya buka bisnis pancake kan. Dan ketika saya mulai lagi di Jakarta, kerja lagi dengan orang, waktu itu penghasilan saya masih standar-standar saja ya. Terus kemudian saya kerja di suatu perusahaan travel dan jalan dengan waktu saya jadi leader, bawa tur ke beberapa negara, lumayan saya dapat penghasilan lagi. Dan kemudian saya merasa tidak nyaman kerja di situ, saya pindah ke perusahaan yang lebih kecil dan gaji saya turun, otomatis saya lebih banyak pakai uang tabungan saya. So, pernahkah saya gagal? Ya, pernah. Saya berada di titik paling rendah pada saat itu ketika saya mulai harus pakai kartu kredit saya untuk gesek sana gesek sini dan bayar bulan depannya lagi. Itu terjadi, iya. Bagaimana cara bisa move on dari suatu kegagalan? Kita harus berani untuk maju. Saya tetap ambil les Mandarin pada saat itu. Saya tetap kuliah lagi pada saat itu karena saya tahu kalau saya pakai ini untuk investasi nanti saya pasti bisa bayar. Saya yakin itu, dan percaya atau tidak, saya terbangun dengan sebuah intuisi mengatakan bahwa yuk kita mulai baca tarot. Saya mulai baca tarot, saya mulai dapat pelanggan sedikit demi sedikit. Kemudian saya dapat suatu ajakan, yuk berangkat ke Taiwan. Saya bilang oke, saya mau berangkat ke Taiwan. Jadi sebenarnya intinya bagaimana saya bisa move on dari kegagalan saya pada saat itu, karena saya sudah sampai di titik terendah, gaji saya juga cuma segini, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mau hangout dengan teman juga saya aja kadang sehari makan cuma sekali makan 7.000, 8.000 ya kan. Yang penting saya bisa hemat, atau jadi saya masih bisa jalan sama teman-teman saya ke mall dan segala macam. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya tahu bahwa saya perlu untuk bahagia. Saya nggak boleh karena saya mau hemat tapi saya nggak makan. Saya kan perlu untuk bahagia. Jadi intinya adalah saya perlu pakai mungkin dana dari kartu kredit saya itu untuk saya investasi, karena saya tahu masa depan saya harus lebih cerah daripada yang sekarang. Jadi intinya adalah bagaimana move on itu adalah kita harus tahu kita mesti bahagia. Kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah buat bahagia, meskipun sekarang kita belum benar-benar merasakan kenyamanan, tapi kita merencanakan kenyamanan ke depannya, kita menargetkan kenyamanan ke depannya, makanya kita berani untuk melakukan investasi. Mungkin kamu hutang dulu, mungkin kamu pakai duit mana dulu, simpanan dulu, tapi kita harus tahu dan yakin ke depannya itu pasti bisa saya balikan berkali-kali lipat. Kenyataannya ya saya bisa seperti itu. Saya tahu saya bukan bisnismen, tapi saya adalah seorang motivator. Saya memotivasi orang-orang supaya kita sama-sama positif dan sama-sama bisa move on dari suatu kegagalan. Ini cerita soal bisnis, ini cerita soal finansial. Gimana ceritanya soal kalau misalnya mantan pacar? Kita harus tahu kita putus dari dia sudah ada jalannya. Kita selesai dari dia sudah ada jalannya. Kita bahagia sama dia dulu. Tapi setelah kalian selesai
bahagia tidak, sudah tidak bahagia, kenapa mau kembali sama dia lagi gitu. Kalau kita sama dia tidak bisa bersatu, maka kita harus move on, karena intinya kalau kita bahagia ya, kita pasti bisa menarik cinta juga masuk dalam hidupnya gitu. Jadi bagaimana supaya bisa tarik cinta itu, kita harus paham bahwa kalau misalnya kita mau move on dari mantanmu atau mantan suami, mantan istrimu, mantan pasanganmu sebelumnya, kita harus ingat bahwa sebenarnya kita bersama dengan dia karena apa? Bukan karena kita mau membahagiakan dia, tapi utamanya first step-nya adalah supaya kita bahagia. Aku lo jatuh cinta padamu, ya kan? Dan aku ingin kita bahagia bersama. Gak ada ceritanya aku lo jatuh cinta padamu, aku ingin membahagiakan kamu, tidak masalah kalau aku menderita, yang penting kamu bahagia. Oh come on, jangan seperti itu. Cinta itu harus bahagia di kedua pihak. Nah kalau sudah jadi kalian berdua sama-sama tidak bahagia, untuk apa diteruskan? Kalau dia tidak bahagia, untuk apa kamu menunjukkan dia lagi? Ingat, kalau mikir yang harus, jadi kita tuh harus kayak, ini kita sebut dengan sisi selfish, sisi egois kita, karena kita harus berpikir bahwa aku harus bahagia dulu. Kalau kamu sudah bahagia, kamu pasti bisa bahagiakan orang lain. Jadi langkah pertama untuk bisa bahagia dan punya pasangan, untuk move on dari pasangan kamu, yang punya pasangan baru maksudnya, dan move on dari pasangan kamu, ya kamu harus bahagiakan diri kamu sendiri dulu gitu. Dan kalau memang kamu mikirin mantan kamu tidak bahagia, kamu jadi sedih, jangan mikirin dia. Kamu harus ingat itu, aku harus bahagia, itu sebabnya aku harus move on. Jadi yuk positif. Nah sekarang kita pikirkan lagi ya, seandainya sekarang si mantan datang lagi, padahal kamu sudah move on, apa yang akan terjadi? Kamu pasti sudah netral. Nah sebenarnya ini loh, yang disebut move on itu adalah lebih netral tanpa pasangan. Kalau memang ada jalannya kalian bersama lagi, itu pasti di kehidupannya atau di perjalanan yang baru lagi, bukan kembali ke perjalanan lama. Jadi kalau kita hidup, harus hidup di masa yang sekarang, bukan hidup di masa yang lalu atau hidup di masa depan gitu. Hidup di masa sekarang itu berarti kita sudah lewati semua itu. Masa lalu nggak akan kejar kita, nggak akan aku masa lalu, masa depan kayak kamu gitu, enggak ya. Kalian boleh meminta pembaca tarot untuk memprediksikan masa depan ya. Kalian boleh meminta pembaca tarot untuk melihat masa lalu atau kehidupan masa lalu kamu ya, past life kamu. Tapi hiduplah di masa sekarang ya. Apapun yang sudah jadi mantan, sudah masa lalu, dia tidak bisa kejar kita lagi. Kita harus hidup bahagia sekarang. Kapan? Saat ini, detik ini, pada saat saya bicara sekarang ini. Kamu harus positif ya. Kamu harus bisa memanfaatkan energimu sendiri yang sekarang itu untuk membangun dirimu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, soal bagaimana kamu nanti mendapatkan pasangan baru itu urusan nanti. Yang penting kamu bahagia dulu. Nanti pasangan baru akan cek datang. Ya, pada saat kamu sudah bahagia, semakin kamu merasa lengkap, maka alam semesta akan semakin melengkapi kamu dengan mengirimkan pasangan kamu yang baru. Atau mungkin mantan kamu yang kembali dengan casing yang baru atau casing yang lama, tapi kamu sudah lebih menerima dia. Gitu. Tapi kalau kamu tidak pernah merasa lengkap, maka alam semesta tidak akan melengkapi kamu, karena alam semesta cuma tahu kamu kurang, ya kamu kan kurang selamanya. Jadi usahakan bisa move on. Caranya adalah dengan merasa bahwa aku mau bahagia. Udah gitu aja. Susah banget Kak lupain. Ya saya tahu. Pasti yang namanya memori itu udah di sini, nggak bisa hilang dia, nggak bisa. Tapi buat memori itu masukkan dalam satu peti, kuncinya kamu keep aja, simpan aja. Nanti kamu mau buka sewaktu-waktu boleh. Kamu mau tutup sewaktu-waktu boleh. Jadi biarkan memori itu tetap ada, dia tidak akan pernah hilang. Ya. Oke, bahkan seorang manusia tuh bisa punya ingatan sampai dengan ketika dia masih janin. Ketika dia masih janin ada ingatan. Tapi kok nggak ingat? Ya itu sebabnya, karena kamu bukan sudah lupakan, tapi kayak alam bawah sadarmu masih ingat. Tapi secara alam sadarmu kan sama alam sadar kita kan cuma sekitar 12%, dan alam bawah sadar kita 88%, kan jauh banget kan. Gitu. Jadi ya kita harus positif aja. Pasti kita bisa lebih bahagia. Nah kalau kita move on dari kegagalan bisnis ya, kita harus paham bahwa aku tuh harus maju terus, aku harus move on dari keadaan yang sekarang. Jadi dengan seperti itu kita akan berproses ya, kita akan berproses menuju tahap yang lebih baik gitu. Kita harus punya target ya. Sebenarnya bukan rencana yang perlu kita punya, tapi target.
Misalnya targetmu adalah tahun depan aku punya mobil Mercy. Misalnya targetmu seperti itu. Saya juga masih target, ya. Tapi kalau kita punya target saya bukan Mercy, saya punya target sendiri, rahasia. Saya punya target, Anda punya target. Anda silahkan set target Anda apa. Masalah rencana, kita boleh membuat satu skema rencana, ya, tapi kita jalannya harus ke target itu. Kalau kita membelok dari rencana ini nggak masalah, nggak usah pusing. Yang penting kita sampai ke target. Bagaimana caranya? Dengan cara yang halal, pastinya kita sampai ke target. Gitu. Mengusahakan segala macam cara, tetap rajin, tetap bekerja sesuai dengan sistem, ya. Yang penting kita sampai ke situ. Gitu. Ya, dan yang kedua, berdoa, berserah. Tuhan pasti kasih jalan. Di tengah kamu yang sedang berada dalam keadaan paling down sekalipun, harus bersyukur. Masih bisa makan? Bisa. Masih bisa ngomong, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya semuanya, anggota bagian tubuh kalian masih lengkap, masih bisa bicara. Hari itu masih bisa makan, masih bisa bersyukur. Ya, targetmu itu divine timing, ya. Waktu yang terbaik pasti akan datang untuk memenuhi target. Cuman kalau sekarang belum, nanti pasti. Ya, jadi harus selalu bekerja dan harus selalu lihat. Yang punya KFC aja udah tua banget, udah kakek-kakek baru bisa membangun KFC. Nah, kita pasti ada di fine timing. Oke, saya Zi pamit dulu. Yuk, positif. Bye-bye.